Perkenalkan saya Dr. Sawa yang bisa pada hari ini. Di sini saya akan melakukan kunjungan pada ibu. Sebelumnya dari siapa? Umurnya berapa? 19. Kerjaannya? Mahasiswa. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen atau kebersihan. Oke, pertama saya akan melakukan cuci tangan di jelangkau dengan WHO. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan umum untuk pertama saya akan minta isi tidur di tempat tidur. Dan saya akan minta pasien untuk menempuh beda 45 derajat. Setelah itu saya akan melakukan inspeksi penampilan pada pasien, adakah konstruksi atau kesadaran, hemenomastia, abdomen dan bekas luka atau distensi. Kemudian saya akan melihat sindrom kasting dan sindrom relevan lainnya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan wajah. Nah, di sini pemeriksaan wajah akan menginspeksi ada tanda iterus, levi ataupun anemis di bagian mata pasien. Kalau iterus saya akan melihat di bagian sklera. Kalau misalnya saya melihat anemis itu ada. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan mata, pemeriksaan konjungtiva, palpebra, interviewer, adakah iterus, anemia atau arcus. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan mulut pada pasien, apakah ada bibir kering, lidah tanpa gemuk ataupun penyakit Crohn. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan layar toraks, saya akan melihat tekanan pada jugulannya. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada benjolan massa atau PGB. Saya akan melakukan pasien untuk duduk. Saya akan mempalpasi pada bagian belakang dari auricularis ke submandibula, ke sublingual dan ke arcus clavicular. Setelah itu saya minta pasien untuk saya akan minta pasien menjulurkan tangannya. Saya akan melihat kapilari refleks pada tangan pasien, suhu pasien, kemudian adakah edema atau tidak pada tangan pasien. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen, di mana saya akan minta pasien berbalik. Di sini saya akan melihat pasien menginspeksi pada bagian abdomen. Terus saya akan minta pasien menengkukkan kakinya dengan senyaman mungkin. Setelah itu saya akan melihat menginspeksi ada kulit, umbilicus, kontur atau permukaan abdomen. Setelah itu saya akan melihat bekas luka, kapulisa pada sekitar pusat, kemudian ada stoma, distensi atau massa dan tidur. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada abdomen itu. Saya akan memeriksa pada bagian pasien suhunya seperti apa. Kemudian saya akan meminta pasien apakah ada nyala sendiri saat saya tekan. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada area superficial, di mana saya akan dengan tangan ini dan tangan kiri saya untuk menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi ke 9 area secara bergantian di area abdomen. Setelah itu saya akan melakukan general palpasi teknik yang sama dengan menggunakan kedua tangan. Berarti ada massa yang teraba atau tidak di bagian abdomen. Setelah itu saya akan melakukan uji khusus mid-body point, di mana penekanan pada titik mid-body, penekanan dengan cepat dan catatan hasil sendiri atau tidak. Berarti setelah itu saya akan melakukan palpasi hepar. Tangan kiri akan menahan abdomen di posterior, kemudian tangan kanan akan palpasi bagian anterior sisi lateral kanan dan tersendiri. Kemudian saya akan melakukan pada fosa iliaca kanan dan ke tulang belakang di bagian tulang belakang. Setelah itu saya akan melakukan tarik nafas dan gerakan dari ke bagian bawah. Apakah sendiri? Kemudian saya akan melakukan menjerumuskan pisan. Di sini saya akan memeriksa sakit atau terhentinya ekspirasi secara tiba-tiba saat itu inspirasi. Kalau kemudian meradang sampai kembali. Sudah sakit? Kemudian saya akan melakukan palpasi super split. Tangan kiri menahan di posterior abdomen. Kemudian tangan kanan akan melakukan palpasi bagian interior bawah batas kostek kiri. Setelah itu saya akan melakukan gerakan tangan ke sekitar 1 cm ke step diagonal ke atas menuju tepi pasal kiri. Kemudian saya akan rasakan tepi saat inspirasi. Jika ada masalah tepi kita pasien untuk kembali ke arah Anda. Sini. Kemudian saya akan melihat ukuran limfa pada pasien teraba atau tidak. Setelah ini, kemudian saya akan melakukan palpasi ginjal, di mana pertama saya akan melakukan palpasi di daerah ginjal kiri dengan tangan kiri dengan tangan di bahu pasien, tangan kiri saya. Kemudian saya akan mengambil produksi dengan tangan kanan di kuadran atas. Setelah itu saya dorong ke tangan untuk keluar saat pasien mengeluarkan nafas. Seperti lampu. Terus saya minta pasien menarik nafas, rasakan di bawah ginjal gerak ke arah di antara kedua tangan. Nafas. Kemudian saya akan melakukan palpasi aortanya. Palpasi aortanya saya akan posisikan kedua isi garis setengah jalan antara si sternum dan umbilicus. Tekan jari ke arah belakang dan sedikit ke arah medial. Rasakan ada lembut atau ada di aorta abdominalis, biasanya pada ujung jari Anda. Nanti adanya massa yang berdiri atau membuka. Melakukan fungsi abdomen. Yang pertama, menentukan batas bawah hepar, regio media clavicular extra dari cauda costa dinding arcus abdomen ke atas, menandakan batas tempat perubahan ini timpani ke otak. Yang kedua, mengetahui batas atas hepar dan mengukur daerah pekat hepar pada linea media clavicular. Mengetahui batas lobus kanan dan kiri hepar dari arah umbilikal ke atas, menandakan batas tempat perubahan benih timpani ke otak. Yang keempat, menyimpulkan ukuran hepar. Yang kedua, untuk perkusi iliac, mulai dari right iliac fossa hingga ke margin costa kiri, memeriksa perubahan nada dari restorasi menjadi tumpul. Yang kedua, melakukan perkusi sedikit atas tepi kosta kiri di atas dinding lateral untuk memastikan atau mengecualikan adanya redupnya limpa. Untuk yang ketiga itu pemeriksaan resitas dengan metode shifting Dungas. Letakkan tangan dominan permukaan telapak tangan menghadap
besar ke pembuluh kiri. Yang kedua, ketika sampai flank kiri, nadanya sekarang seharusnya tumpul. Pertahankan jari Anda pada titik dan intensasi untuk berguling ke arah Anda 90 derajat. Jeda setidaknya 10 detik, ini akan membuat hasil tes menjadi tertarik. Untuk pemeriksaan keempat, pemeriksaan hasil tes dengan metode tes ungulasi. Menekan kedua tangan, ibu bisa berbalik kembali. Yang pertama, menekan kedua tangan di atas garis tengah abdomen atau salah satu sisi abdomen dengan ujung jari dan rasakan penjalaran getaran pada sisi abdomen berseberangan. Selanjutnya untuk auskultasi abdomen, auskultasi dengan stetoskop seluruh regi abdomen dan amati peristaltik. Kita menggunakan stetoskop untuk 9 regionnya. Gunakan selama 5-10 detik untuk setiap kuadrannya. Idealnya dengarkan hingga 2 menit sebelum menyimpulkan tidak ada bising usus. Untuk yang kedua, auskultasi untuk renal artery bleed. Tempatkan diafragma stetoskop kira-kira 2-3 di atas lateral umbilicus. Dengarkan adanya bleed pada arteri ginjal dan ulangi pada sisi yang berlawanan. Untuk yang ketiga, auskultasi aortic bleed. Tempatkan diafragma stetoskop Anda pada jari tengah di atas umbilicus yang menutupi jalur aorta abdominalis descendens. Dengarkan adanya bleed arteri aorta, aliran darah yang bergejolak melalui pembuluh darah. Pemeriksaan sudah selesai, Ibu. Terima kasih atas ketersediaan.